Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal, sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Lingkungan internal merupakan suatu kejadian yang terdapat dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keadaan perusahaan. Kondisi yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti adalah sebagai berikut. Ketidakpastian, kompleksitas, dan konflik intraorganisasi. Di dalam lingkungan internal, terdapat 3 subbahasan mengenai sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Yang pertama, sumber daya merupakan input proses produksi perusahaan seperti barang modal, kemampuan pekerja, paten, keuangan, dan manajer yang berbakat. Beberapa sumber daya perusahaan bersifat berwujud dan tak berwujud. Yang pertama, sumber daya berwujud adalah aktiva yang dapat dilihat, disentuh, dan dihitung. Kedua, sumber daya tak berwujud meliputi mulai dari hak properti intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, hingga sumber daya manusia dalam kaitannya sebagai bagian dari masyarakat. Nilai strategi sumber daya diindikasikan oleh sampai sejauh mana kontribusinya terhadap pengembangan kemampuan, kompetensi inti, dan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Kemampuan atau capability adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dasar utama kemampuan perusahaan adalah kemampuan dan pengetahuan pegawainya, serta nilai modal manusia dalam pengembangan dan penggunaan kemampuan. CEO Walmart yakin bahwa pemeliharaan terhadap karyawan yang selalu ingin berbuat lebih dari yang lalu adalah salah satu cara untuk pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Analisis rantai nilai adalah pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biasanya dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dari strategi tingkat. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut, sebuah rantai nilai perusahaan dibagi ke dalam aktivitas primer dan pendukung. Pertama, aktivitas primer berkaitan dengan penciptaan produk, penjualannya, dan distribusinya kepada pembeli, serta pelayanan purna jual. Kedua, aktivitas pendukung, memberikan dukungan yang perlu untuk aktivitas primer. Outsourcing adalah pembelian aktivitas penciptaan nilai dari supplier eksternal. Alasan penggunaan outsourcing adalah yang pertama, meningkatkan fokus bisnis, yang kedua, penghematan biaya operasional, yang ketiga, mengurangi resiko, yang keempat, perusahaan akan lebih gesit dalam merespon pasar. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kemampuan perusahaan yang merupakan sumber keunggulan bersaing perusahaan terhadap pesaingnya. Memilih kemampuan yang merupakan kompetensi inti perusahaan dan juga sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan membutuhkan analisis konsumen dan pesaing. Kriteria keunggulan bersaing yang berkesinambungan antara lain: pertama, kemampuan yang berharga; kedua, kemampuan yang langka; ketiga, kemampuan yang tidak dapat ditiru dengan sempurna; keempat, kemampuan yang tidak dapat diganti. Kompetensi inti yang perlu diingat dan diwaspadai. Untuk memaksimumkan laba, perusahaan harus melakukan investasi terus-menerus dalam kompetensi inti untuk meningkatkan kualitasnya. Manajer tidak boleh memperkenankan kompetensi menjadi kekakuan. Input strategis dan tindakan strategis. Tujuan strategis adalah mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.